Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Heri Vanolten. Seperti biasa, saya ajak teman-teman untuk membantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kalian semua di bidang peternakan ya teman-teman. Oke. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman di dunia perentokan ataupun di kandang saya, tentang pembahasan atau ternak-ternak, tentang pembibitan ataupun ternak pembesaran seperti yang saya lakukan selama ini ya teman-teman. Jadi seperti biasa saya selalu berbagi kepada teman-teman semua untuk biar teman-teman itu paham ataupun sedikit mendapatkan informasi-informasi tentang dunia peternakan entok ini dari channel ini ataupun dari channel-channel lainnya. Saya sedikit menyumbang pengalaman, siapa tahu bermanfaat untuk kalian semua yang mau belajar ternak entok. Ya, kita harus selalu semangat dan selalu belajar, karena tidak ada orang pintar tanpa adanya belajar ya. Kita harus selalu belajar, sepandai apapun kita harus selalu belajar ya. Jadi biar kita lebih sukses dan lebih maju di bidang peternakan entok ini. Dan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama ini pastinya akan saya bagikan ke teman-teman semua. Entah itu pengalaman bagus, lawan baik, ataupun pengalaman buruk juga pastinya saya sampaikan semua untuk pengetahuan teman-teman, biar kalau informasi buruk pastinya teman-teman nanti bisa segera mengantisipasi informasi yang saya berikan. Kadang ada penyakit, gejala-gejala penyakit ataupun musibah-musibah yang sering terjadi atau kendala-kendala yang sering terjadi di setiap peternak, bukan hanya di kandang ini saja tetapi di kandang-kandang lain juga kadang mengalami hal-hal tersebut. Nah, gunanya kita menggali ilmu lebih banyak, karena biar kita lebih pengalaman dalam merawat entok ini, dalam mengatasi kendala-kendala atau kendala-kendala yang nanti akan kita hadapi. Pastinya kita harus sesigap mungkin atau segera mungkin menangani apa yang telah terjadi pada kandang kita. Nah, untuk kebaikannya pastinya keuntungan dan pola pakan yang bisa membuat kita lebih untung, atau bahkan yang cari yang lebih gratis, itu adalah berita bagusnya. Dan di sini saya akan sedikit berbagi cerita bahwa tadi pagi itu saya cek tempat pengeraman itu ada beberapa telur ya untuk saya yang bertelur. Di situ ada yang janggal, salah satunya ada yang janggal. Nah, daripada teman-teman penasaran, langsung saja kita menuju tempat pengeraman dan kita saksikan secara bersama kejanggalan apa yang terjadi kepada di kandang saya di tempat pengeraman ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat pengeraman saya dan saya akan tunjukkan. Oke. Nah, oke dah. Jadi petarangan ini saya lihat tadi pagi ya. Ini tepatnya ini siang hari, dan tadi pagi sudah saya lihat tapi belum sempat saya pindahkan. Dan terlihat, bisa teman-teman lihat itu. Nah, itu ada satu buah telur yang berbeda ya, sebesar sebiji salak ya, itu ukuran sebiji salak. Itu coba kita ambil. Nah, ini kebetulan di petarangan ini masih ada dua telur ya, belum bertambah.
Nah, ini yang membuat saya janggal ya, telur ini. Ya sebenarnya telur seperti ini sering saya dapati ya di tempat pengeraman saya, atau yang selama ini juga sering saya mendapati telur-telur yang seperti ini. Dan biasanya telur seperti ini telur putih ya, nggak ada kuningnya. Dan ini tidak bisa dirami dan tidak bisa netas, karena ini kemungkinan gagal ya dalam produksi di rahimnya, kemungkinan gagal. Jadi ini biasanya jarang ada putihnya, tidak ada kuningnya, biasanya putih semua dalamnya ya. Nah, perbedaannya sangat jauh sekali dibanding telur yang normal. Nah, cuman ada berapa persennya dari besar telur yang normal ya. Dan ini bulatnya juga bagus, nggak panjang, bulat sekali nih, bulat. Nah ini. Nah, kalau teman-teman mendapati telur seperti ini, nah nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan hanya di kandang teman-teman saja, di tempat saya pun sering saya mendapati telur seperti ini, telur kecil. Jadi apa namanya ini? Kalau kita sebut telur gagal atau gimana, ini saya juga belum mengetahui namanya telur apa kalau telur kecil ini. Nah ini jadi teman-teman ya, itu masih ada dua telur. Ini dari telur rambon ya, semoga saja menetas. Nah gitu teman-teman. Jadi setiap bertelur itu setiap kita beternak itu pasti saja ada keanehan-keanehan dan kendala-kendala yang pastinya akan kita hadapi dan akan kita temui di kemudian hari ya. Jadi maka dari itu kita harus belajar, kita harus gali terus cara-cara peternak yang baik dan benar, supaya kita bisa sesuai hasilnya. Walaupun ada kendala-kendala, tapi kita bisa mengantisipasi atau bisa menekan kendala itu. Jadi sebenarnya kendala-kendala entok ini tidak terlalu banyak, tapi kalau kita tidak hati-hati beternak secara ceroboh, itu juga akan memiliki kerugian yang sangat tinggi ya untuk ternak entok ini. Jadi kita harus perhatikan pola pakan dan suhu cuaca dan keadaan isi kandang dan populasi yang kita punya, dan pakan-pakan apa saja yang untuk protein dan vitamin dan gizi yang terkandung di pakan pastinya harus kita perhatikan, karena itu menentukan hasil kita. Hasil untuk pembesaran juga kita menentukan dari pakan, pola pakan yang kita buat, ataupun untuk pembibitan kita juga memberikan pemburuan pakan-pakan biar produktivitas itu melancar ya, lancar, dan telur pun bisa banyak. Dan berapa persen yang fertil, yang infertil sedikit kalau bisa ya, biar kita keuntungannya lebih banyak. Dan juga gimana caranya untuk mempercepat bertelur kembali setelah menetas, yaitu kunci kita harus kita pahami semua, biar kita secara peternak lebih baik dan penghasilan bisa lebih besar. Karena kalau kita tekun dan mau belajar, pastinya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita lakukan di peternakan entok ini. Kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau menuntut ilmu dari siapapun, itu kita juga akan bisa mempelajari secara langsung, tapi bertahap. Kita harus melakukan dengan proses ya, proses nanti akan belajar dengan sendirinya juga bisa. Seperti saya dulu juga seperti itu, saya tidak belajar sama siapapun, saya belajar melalui kondisi yang saya lakukan tiap hari, cara perawatan seperti ini, kelemahannya apa saja dan kelebihannya apa saja, untuk penyakit-penyakit apa saja, penanganannya seperti apa, antisipasi kandangnya model seperti apa, dan kelembapannya seperti apa. Saya secara otodidak tapi bertahap, jadi belajarnya bertahap. Nah seperti itu. Nah semoga saja hanya bincang-bincang ini bisa memberi wawasan, sedikit informasi. Nah ini teman-teman ya. Nah di cuaca seperti ini banyak sekali keluhan-keluhan kemarin, yang banyak sekali yang inbox saya, katanya merinya pada pilek ya, kadang lokor. Nah itu memang gejala-gejalanya seperti itu pas musim dingin seperti ini. Ini kan musim-musim penghujan ya, bukan musim penghujan, masih ada hujan.
Nah, seperti dari kemarin itu datang hujan lagi ya, yang sempat panas dan ini kok ada hujan lagi. Jadi cuaca kali ini itu nggak menentu ya, dan keadaan malam hari itu dingin. Jadi itu yang perlu kita waspadai karena ini belum kayaknya belum musim panas, karena kemarin juga musim panas cuman sebentar dan ini mulai hujan lagi. Jadi ini yang perlu kita waspadai, yang kita perlu penanganan khusus karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, tentunya penyakit-penyakit yang bisa membuat kita rugi ya. Dari kita memberikan pakan ataupun memberikan vitamin atau memberikan secara tradisional, itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi nanti saat-saat musim dingin seperti ini. Jadi untuk kekebalan tubuh dari ternak kita. Jadi mungkin seperti ini saja video kali ini. Semoga teman-teman semua masih semangat dan bisa sukses di bidang peternakan. Dan salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.